Untuk membuat seperti ini garis-garis kecilnya, selain teknik serbon atau khususnya trusmi, itu tidak ada. Nah itu maksudnya. Oh, Koko jajan dulu. Koko. Oh. Tuh, kan. TV masih ada kok, TV. TV ada. Kulkas Nggak ada. Kulkasnya laris habis. Yang TV 12 bulan cicilannya berapa kok? Ya, maunya aja berapa? Jadi menyesuaikan ya. Menyesuaikan kan. Nah, ini orangnya. Nah, ini sejuk sekali kawasannya. Sejuk. Nah, ini kita sudah sampai di workshop. Nuansa rumahnya tuh 4 bungkus nih di dalam. ini masih jadi satu dengan ini kah? Iya. Mas apa? Masih jadi satu. Luar biasa. Iya, dulu nih. Gebyok ya. Gebyoknya Gebyok apa gebyok? Gebyok itu nama atau model rumah zaman baheula. Tempo dulu gebyok. orang Sunda mah. Lamun zaman baheula teh sih kieu imah-imah teh. Ya ini kan artinya itu karena kebutuhan dari masanya. Kalau dulunya ini nggak ada. Jadi dulu itu kalau ada orang bertamu itu berkunjung dari luar itu kelihatan. Oh, Ini nggak ada tadinya Oh, ada gebyoknya. pintunya gitu. Aslinya kayak gini. Nah aslinya kayak gininya nih. Silakan masuk aja masuk. Iya, pintu. Nah itu ada beberapa versi lukisan kaca. Ini pembawaan dari dulu apa sih namanya itu lukisan Raden Saleh. Ya intinya dari tinggalan orang kakek saya. sebelum kita melanjut ke workshopnya, ada apa aja di dalam workshopnya, terus alat-alatnya apa aja yang digunakan untuk membuat sebuah hasil karya batik tulis dari mulai nol sampai jadi, alat-alat apa aja yang digunakan dan fungsi untuk apa aja. Tapi sebelum itu kita mau ngobrol-ngobrol dulu karena tadi kita habis review galerinya ya, jadi agak melelahkan, dan juga jalan dari sini. Jadi kita istirahat dulu, sekalian kita bincang-bincang lah sejarahnya dari seorang Mas Opan ini gitu, sampai dia mempunyai satu buah galeri gitu. Oke, kita close dulu kameranya karena saya juga mau minum dan Mas Opan juga mau sedikit istirahat dulu. Kita lanjut setelah azan-azan berikut ini. Nah, keliling-keliling galeri sudah, kepo-kepoin desain-desainnya sudah, harga-harganya juga sudah. Itu buat sendiri ya, jelas buat sendiri karena barusan kan kita tampilin kan workshopnya, pengerjaannya, proses-prosesnya sangat begitu luar biasa rumit gitu. Jadi tidak sembarang orang bisa. Belilah karya bangsa sendiri ya, gitu yang sangat originalitas itu. Orang bule-bule aja suka kok desain-desain asli originalnya batik tulis, masa kita orang Indonesia sendiri yang itu sampingkan ego gitu. Oke, Sopan, jadi sebelum kita merambah ke banyak hal lagi nih yang mulai ngalur ngidul nih ngomongnya nih, saya pengen tahu nih sisi Mas Sopan ini kalau dari kacamata saya adalah zero from hero. Bagaimana dia mampu mempertahankan dan mengembangkan batik tulis turun temurun ya, berarti ya turun temurun dari orang tuanya gitu sampai sekarang. Dia tidak ada keinginan untuk keluar dari itu semua itu. So, mangga Mas Opan, sejarahnya Mas Opan yang pertama Jadi kali. memang kalau saya kan dilahirkan di sini, tumbuh besar juga di sini. Kebetulan orang tua saya juga lokal sini semua, artinya masih turunan dari Trusmi. Dulu waktu saya kecil, artinya memang saya tidak memahami apa itu batik. Keemasan batik itu mungkin eranya di kakek saya. Begitu koperasi itu dia tumbuh besar sampai memiliki pabrik tenun sendiri, kebutuhan bahan baku itu semuanya disediakan sama koperasi, anggotanya juga begitu makmur. Ya artinya itu eranya saya belum lahir gitu kan. Nah begitu saya tumbuh besar,
orang tua saya tetap juga masih dalam dunia batik. Mau tidak mau, walaupun saya tidak pernah artinya itu menyatakan saya belajar membatik, tapi mungkin karena darah saya itu darah batik, artinya tetap ujung-ujungnya bisa juga gitu kan. Walaupun tetap belajarnya itu setengah-setengah lah istilahnya gitu kan. Ada satu kesulitan dalam fisik saya itu yang sebetulnya kenapa waktu saya tumbuh remaja itu saya tidak terlalu tertarik lah untuk meneruskan usaha orang tua, dan artinya orang tua juga menghendaki kalau bisa kamu udahlah cukup orang tua saja gitu. Bilangnya capek, orang jadi pengrajin batik itu capek, bukan pengusaha ya, pengrajin batik itu capek gitu kan. Ya artinya walaupun dengan pasang surut gitu kan, ya sebenarnya sama dari dulu kasusnya batik itu ya pasang surut selalu. Tapi masih tetap eksis aja. Tetap eksis gitu kan. Saya merasa ya sudahlah, toh kita juga berawal dari sini, kenapa kita tidak coba kembangkan gitu kan. Akhirnya dengan setengah jiwa gitu kan, saya coba belajar memulai pegang canting gitu kan. Singkat cerita jadilah gitu kan. Nah di situ gambar apa sih pertama sepatu? Ya gambarnya masih ngikutin orang tua lah. Orang tua saya kan pesisiran gitu kan. Berarti menggambar udah ada pola ya berarti ya, tinggal ya seperti itu. Cuman kalau itu kan di pulpen dulu enggak, harus langsung ke canting. Jadi versinya tetap jiplak, tapi kita pakai medianya ini. Dengan kita belajar, tangannya panas. Nah di situ orang normal saja gemeteran gitu kan. Apalagi saya memang notabene tangan saya itu udah dari pembawaan. Nah kenapa saya tidak mengiyakan kalau saya itu harus belajar batik, itu karena kelemahan tangan saya itu bergetar gitu kan. Apalagi kalau misalkan dalam posisi grogi atau apa, tanpa grogi pun tetap memang awalnya itu memang aslinya itu bergetar. Nah karena biasa. Nah itu begitu saya coba dengan tadinya separuh gitu kan, separuh semangat atau kemauan, jadi menjiwai. Nah di situ saya baru berpikir, toh seorang pembatik itu walaupun permodalannya tidak terlalu besar, penjualannya juga tidak terlalu signifikan dalam arti seperti bagian pemasaran, artinya kita kan pengrajin. Tapi mau tidak mau, kalau saya membuat satu kain batik, saya akan melibatkan orang lain, artinya ada pekerja, walaupun satu. Nah di situ ada istilah seorang pengusaha atau mungkin wira swasta, walaupun kecil, Anda adalah bosnya. Jangan pernah berpikiran Anda jadi seorang pegawai. Intinya di situ. Saya menangkap itu udah posisi saya itu ya udah istilahnya apa sih? Udah terlanjur mateng mentah enggak gitu kan. Bukan dari awal saya dididik seperti itu. Kalau saya didik dari awal seperti itu, mungkin saya juga menjelma menjadi apa gitu kan. Nah itu karena bisa karena biasa itu, jadi karena perjalanan waktu. Akhirnya di situ saya menemukan ya sudah, artinya daripada saya susah-susah cari pekerjaan, lebih baik saya membuka lapangan pekerjaan. Dari situ mulailah. Nah titik awal saya membuat satu karya batik itu, saya berkoordinasi dengan beberapa famili, orang tua saya, terus om saya, terus bibi saya atau tante saya. Nah, notabene tiga-tiganya punya perbedaan ciri khas. Orang tua saya dengan gaya pesisiran, om saya dengan gaya Cirebonan klasik, bibi saya dengan teknik pewarnaan yang berani. Gitu. Nah, dari tiga-tiganya ini saya belajar. Begitu saya artinya bisa membuat batik artinya dengan modal saya sendiri yang saya kumpulin dari awalnya itu ya kerja seperti kayak gini. Saya ngecanting untuk desain pola gambarnya gitu kan, saya kumpulin. Kita cantingin sendiri beli apa bikin sendiri? Beli ada tokonya. Oh, dari zaman dahulu kala ya. Jadi kalau dulu sih kayak pandai besi. Jadi membuat canting itu ya bisa aja bikin jenis besi-besi kayak gitu lah, kayak golok atau apa. Cuma ke pandai besi ya buatannya. Ini karena tembaga di ini sih di patri. Ini ada patrinya ini. Nah balik lagi ke cerita yang tadi, begitu saya mengumpulkan dari seperak dua perak istilahnya sampai bisa beli kain, terus diproses dari satu saya jual jadi dua jadi tiga. Singkat cerita saya menikah. Titik awal saya menamakan diri saya itu seorang pembatik
setelah saya menikah. Kalau dulu kan istilahnya saya sambil bermain atau apa. Jadi nggak mau dibilang opan batik, nggak mau. Belum. Nah, titik awal saya punya label lah istilahnya gitu kan, atau serius dalam arti saya punya merek. Ya di situ setelah saya menikah tahun 2006. Nah, di situ baru saya menekankan. Awal dari tantangan yang saya hadapi, waktu dulu saya masih gabung sama orang tua dan sama yang belajar sama bibi dan om saya, banyak tantangan-tantangan juga sih, tapi saya digandeng sama orang tua. Artinya begitu saya mengalami kesulitan, orang tua saya masih mendampingi, mengcover. Nah, setelah saya menikah, ada satu tantangan dari langsung orang yang suka dengan gaya saya, itu langsung ke kontemporer. Nah, di situ. Jadi dulu itu motif batik itu full, banyak ornamen, banyak warna. Nah, kontemporer itu tidak seperti itu. Dengan sedikit warna, dengan sedikit motif, tapi pewarnaan juga ada sesuatu yang bisa ditunjukin, ada perwarnaan indigo, ada sesuatu warna yang itu beda dari yang lain gitu kan. Nah, di situ awalnya untuk pasar sini tidak bisa menerima karena kontemporer itu. Iya, kontemporer itu. Ini motif apa gitu kan? Nggak ada bentuk lah istilahnya kayak gitu. Nah, begitu saya dapat tantangan dari orang-orang yang sudah bermain di pameran, yang sekarang juga jadi rekanan bisnis saya, artinya itu mereka sudah nggak jadi masalah kalau di sana nggak ada yang beli, biar saya yang masarkan atau saya yang belilah istilahnya untuk dipasarkan di pameran. Toh mau tidak mau, pasar sini juga akan ditanya sama pelaku-pelaku dari Jakarta atau dari kota-kota besar. Nah, di situ akhirnya gantung berapa minggu, sekitar 3 mingguan saya ditelepon dari beberapa showroom yang ada di sini. Mas Sopan, ada stok batik yang kemarin ditunjukin nggak sampelnya gitu. Nah, waktu itu kan belum ada. Ya saya karena kirimnya udah langsung ke sana. Ke orang-orang yang mau pameran itu, yang pameran. Nah, di situ akhirnya begitu itu booming, istilahnya motif-motif kontemporer dan abstrak itu booming, saya kebanjiran order. Hampir seluruh produk saya itu nggak ada sisa. Jadi saya nggak bisa nyetok batik sudah jadi ada di rumah. Nah, begitu jadi langsung diambil. Beli. Iya, seperti itu. Nah, itu berarti saat itu belum pesanan tapi memang udah produksi massal ya? Ya, artinya ada pesanan, ada juga yang saya asal bikin. Asal gambar ya? Iya, asal bikin, tapi motifnya dengan gaya yang berbeda. Nah, di situ akhirnya disitulah dikenal teknik dari sutra TBF, Garut, bikinan Garut dengan motif-motif abstrak kontemporer. Nah, di situ baru saya mulai akhirnya punya nama lah, bahwasanya cari batik yang seperti itu ya udah opan, gitu. Nah, dengan era waktu, makanya saya ceritakan tadi, batik itu gampang ditiru. Begitu orang pakai batik di jalan, ketahuan modelnya seperti itu, ya kita coba tiru berangan-angan gitu kan, kita mirip-miripin. Ya jadilah. Jadi sebenarnya sebuah dilematika tersendiri ya seperti itu. Jadi ada dua tipe yang diciptakan oleh Tuhan itu. Yang pertama tipe pembuat, yang kedua tipe peniru ya. Nah, tapi saya dididik sama rekanan saya yang menyuruh saya untuk bikin kontemporer abstrak. Kamu jangan takut untuk ditiru sama orang lain. Semakin kamu ditiru sama orang lain, kamu akan semakin terkenal dan akan lari. Artinya saya akan berinovasi dengan sesuatu yang baru. Begitu. Karena peniru itu tidak bisa berinovasi. Ya, peniru biasanya tipikalnya peniru gitu kan. Jadi dia akan menunggu saya dia. Nah, itu. Ya, Opan lagi bikin batik apa gitu kan. Seperti itu. Oh, udah kita tiru lagi kayak gitu. Nah, seperti itu. Itu dia perjalanan sampai sekarang sudah punya galeri yang bersertifikat. Nah, artinya kan itu kan karena kebutuhan seperti yang kita ceritakan tadi ya. Setelah saya orang pada Pak Chandra datang ke sini langsung, saya belum punya ke sana kan. Pengen tahu gitu kan, jalan kaki kan, tahu sendiri dari sana ke sini seperti apa perjuangannya gitu kan. Ya saya coba untuk memberanikan diri atas tadinya Pak Budi juga terlibat gitu kan. Ya akhirnya mau tidak mau setelah saya stop untuk orang-orang yang kontrak, akhirnya saya tungguin untuk galeri di depan jalan, ada di jalan. Kesimpulan kita nih, Mas Opan nih, kesimpulan. Give a quotes motivation buat teman-teman di rumah ya, Rit ya.
Betul. Mantap motivasinya. Nah, ya itu tadi satu yang tadi saya selalu tekankan dengan beberapa rekanan juga, kita itu jangan takut ditiru oleh orang lain. Semakin kita ditiru, artinya kapasitas kita itu semakin akan menunjukkan bahwasanya kita itu bisa tampil beda, berani, dan istilahnya selalu berinovasi dengan hal yang baru. Satu, tak ada kata yang artinya terlambat. Kita mulai dari sekarang, walaupun saya juga tadi kan cerita gitu kan, bisa dikatakan eranya sudah kelewat, tapi tidak ada hal yang terlambat. Kita akan bisa terus mencoba dari hari ini untuk masalah ke depan, ya kita berjuang. Artinya kalau kita tidak memulai melangkah, jangan harap kita akan nyampe kepada tujuan kita walaupun sulit. Luar biasa. Ada Artinya jangan mudah patah semangat. Nah, ada satu penggal kalimat yang tadi saya suka, bahwa walaupun kita pengusaha kecil, kalau kita punya anak buah itu kita sama dengan bos, ya kan? Ini ada filosofinya. Jadi lebih baik jadi kepala monyet daripada jadi buntut macan, ya kan? Ya. Di perusahaan besar tapi kita masih jadi buntut, gitu. Tapi kita menjadi tubuh monyet tapi kita kepala di situ. Betul. Ya. Jadi saya Yadi Nur bersama Mas Opan Batik pamit dulu, undur diri. Jadi buat teman-teman yang mau mesennya gimana nih Mas Opan? Boleh, silakan. Gimana caranya? Promonya Mas Opan. Ya, Yang mau batik-batik model apa dan mau mengcustom apa, silakan datang kemana, ada di mana Mas Opan? Galerinya galeri untuk workshop ya di sini di Desa Trusmikulon Blok Sibunder. di Desa Trusmikulon Blok Sibunder. Untuk galerinya? Untuk galerinya di pinggir jalan depan PT. Nah, di pinggir jalan, ada di sebelah kanan. Kalau dari pintu masuk lurus aja, nanti setelah seberangnya ATM persis ya. Ya, ATM. Nah, ada ATM persis itu seberangnya. Dan untuk pemesanan juga bisa langsung, nanti saya taruh deskripsinya di bawah, linknya bisa DM-an langsung untuk konsultasi desain gitu. Ya. Pokoknya dari gua cukup sekian, desainnya apik-apik banget. Desainnya keren-keren banget, lolo orang semuanya bisa custom, lolo orang semuanya bisa dapat desain yang cuman lu aja yang pakai Bisa. gitu. Dan gue Yadi, kita ketemu lagi di karya-karya 1001-nya Republic Station Channel. Salam kreativitas. Yes. Yes.